Halo, kembali lagi di channel Atani bersama saya Pak Bus. Oke sahabat Tani, kali ini kita akan upgrade semangka hidroponik kita ya, dengan varietas Kanigara. Nah, kita bisa dilihat sendiri ini buahnya sudah mulai menguning ya teman-teman. Menguning. Nah, ini cukup bagus, perkembangannya cukup cepat. Ini kalau nggak salah usia sekarang sekitar 5 hari setelah polinasi ya. Nah, begini jadinya, cukup bagus. Ini juga di sini ada. Nah, ini sudah mulai menguning. Nah, ini meskipun usia yang di sini juga sama, tapi bunga betinanya masih belum keluar ya teman-teman. Ada yang di atas, ada yang masih juga belum keluar. Nah, jadi kita nanti akan panennya ini tidak berbarengan. Saya juga kurang tahu kenapa semangka seperti ini kok tidak bisa bersamaan. Baiklah, kendala yang kita alami selama ini, meskipun kita pakai greenhouse ya, sebenarnya kita ini atap plastik UV-nya lagi jebol. Jadi kita sebenarnya tanam ini semi greenhouse, jadi hama-hama masih masuk. Jadi kita masih rutin melakukan penyemprotan sehari bisa 4 kali sampai 5 kali, karena kutu kebunnya cukup lumayan di sini. Juga di saat usia-usia seperti ini kawan-kawan, semangka ini sudah disukai oleh ngengat ya. Ngengat sudah mulai banyak yang bertelur, tapi karena kita rutin semprot JWA, ulat-ulat ini bisa terkontrol dengan baik. Contohnya ini ada beberapa daun-daun yang bolong seperti ini ya teman-teman. Lalu seperti yang mana ya? Kita lihat ada beberapa daun sih, atau bunga ini contohnya seperti ini. Nah, kemarin ini juga sempat jadi sarang ulat ya, tapi kami sudah bersihkan ulatnya. Ini juga sedikit melukai buah ya, tidak ada masalah tadi. Tapi mungkin jika sampai besar, jika sudah luka seperti ini, nanti daya jualnya berkurang, jadi kurang bagus. Nah, untuk siraman ya teman-teman, berhubung sekarang sering mendung, di tanaman seusia seperti ini, saya sehari ini hanya menyiram sekitar 1 liter saja setiap hari. Saya rasa sudah cukup 1 liter karena mendung. Mungkin jika di musim panas bisa 2 liter atau 3 liter lah ya. Kita juga belum pernah tanam di musim panas karena ini juga perdana kita tanam. Jadi sementara kita hasilnya di musim hujan. Jadi siraman 1 liter sudah cukup irit ya teman-teman. Jika melon usia seperti ini biasanya sudah di atas 2 liter. Tapi jika semangka 1 liter sudah cukup. Mungkin karena daun ini yang tidak selebar melon ya, jadi penguapan evapotranspirationnya lebih sedikit dibanding tanaman melon. Yang sebelah sini, ini karena usianya beda 1 minggu dengan yang tadi ya teman-teman. Jadi di sini tanamannya agak pendek karena memang usianya jauh lebih muda. Tetapi ini cukup bagus perkembangannya yang muda ini teman-teman. Buah betinanya muncul di kisaran sekitar cabang 14. Sebagian besar sudah mulai muncul. Entah, saya kurang tahu kenapa seperti ini. Apa mungkin karena genetiknya yang masih kurang stabil, atau memang karakter semangka seperti itu, saya juga kurang tahu. Jika teman-teman ada yang lebih berpengalaman, silakan, monggo. Saya ingin masukannya, bagaimanakah karakter semangka itu, supaya saya juga mendapatkan pengetahuan. Pengalaman kami ya seperti ini, semangka tumbuh bunga betinanya random ya. Tidak seperti melon, di setiap cabang pasti ada bunganya, betinanya. Lalu di sana kita cek ada yang sebagian kita tanam dengan sistem percabangan ya. Nah, ini kita juga mencoba dengan sistem percabangan seperti ini, satu tanaman tapi kita tumbuhkan di cabang. Ini di sini bekas potongan cabang utama kita potong ya. Jadi kita pelihara cabang sekundernya. Ini yang cabang sekunder kita jadikan menjadi cabang utama 2. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya dibanding dengan sistem 2 tanaman seperti ini. Nanti kita akan di tanam berikutnya akan pilih metode yang menurut kami terbaik, sistem 1 polybag dengan 2 tanaman atau 1 tanaman yang dicabangkan. Kita akan bandingkan nanti hasilnya. Monggo silakan simak nanti seperti apa hasilnya, supaya teman-teman
mendapatkan manfaatnya dan tidak perlu melakukan riset sendiri, cukup tinggal copy paste dengan apa yang telah kita lakukan. Oke, kebetulan saya lagi ingat, saya akan sedikit membahas tentang benih dari pabrikan ini ya. Saya mohon maaf, saya tidak di-endorse, juga saya tidak ingin menjelek-jelekan, tetapi ini menurut pengalaman saya pribadi. Selama ini saya membeli benih Kanigara ini dari PT Tunas Agro, ini dengan beli yang small pots ya, yang kemasan kecil. Itu selama ini kita tanam tidak pernah ada masalah. Selalu benihnya selalu tumbuh dengan baik ya. Entah kenapa kemarin saya beli yang kemasan 300 biji, saya semai tidak ada yang jadi. Mungkin ini kecacatan dari pabrik atau gimana, keteledoran, saya kurang tahu. Tapi karena saya sudah terlanjur kapok, terpaksa saya harus beralih benih dari merek lain. Mungkin tanam berikutnya kita akan menggunakan benih dari benih Citra Asia ya, yang bernama varietas Indian F1, kita akan coba. Jika hasilnya sama atau lebih baik, ya kita akan terus pakai Citra Asia. Karena saya juga belum pernah memakai benih Citra Asia ini ya, jadi perdana saya coba. Yang pasti saya kapok beli ini, tidak ada yang jadi. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga informasi bermanfaat. Kita akan bertemu di konten berikutnya. Salam Atani, gasken.